berikutnya itu apakah obat bioteknologi ini terlalu mahal nggak sih buat masyarakat kita? Nah, di sini saya tidak sendiri nih, saya kedatangan seorang narasumber yang sangat hebat, yang mana kakak ini merupakan seorang mahasiswa farmasi dari Universitas Perjuangan yang sedang menempuh pendidikan di semester 7. Nah, silakan untuk kakaknya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, nama saya Salma Hanifah. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat hebat ya, bersama kakak mahasiswa dari farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Kak Salma. Halo. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Nah, tadi kan kita akan membahas suatu topik ya. Topiknya itu apakah obat bioteknologi itu apakah selalu mahal untuk masyarakat kita. Nah, berdasarkan topik tersebut, pastinya kan ada banyak pro dan kontranya nih. Nah, sebelum masuk ke pro dan kontra, mungkin teman-teman semua pengen tahu ya, apa sih obat bioteknologi itu? Untuk Kak Salma mungkin bisa dijawab pertanyaan tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit apakah obat bioteknologi itu. Jadi teman-teman, obat bioteknologi itu obat yang dibuat dari organisme hidup seperti sel, bakteri, atau protein yang digunakan untuk penyakit serius seperti kanker, autoimun, hemofilia, dan penyakit genetik. Nah, adapun dari WHO menjelaskan bahwa obat bioteknologi itu terapi yang sangat penting, tetapi sering relatif sehingga aksesnya terbatas, terutama di negara berkembang. Menurut WHO menjelaskan bahwa obat bioteknologi itu terapi yang sangat penting, yang sering disebut relatif, sehingga aksesnya terbatas, terutama di negara yang berkembang. Tentu saja ya, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa obat bioteknologi itu sangat mahal. Karena kan tadi sudah dijelaskan sama Salma, dari segi pembuatannya pun dari sel bakteri, yang mana itu kan pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga memerlukan penelitian yang sangat tinggi juga. Nah, baik, sekarang saya akan merujuk pada sisi orang-orang yang pro nih. Kenapa sih obat bioteknologi itu apakah memang wajar mahal untuk level yang tadi dijelaskan tadi? Ada alasan khususnya tersendiri nggak? Benar nih tadi kata Kak Ulan bahwa obat bioteknologi itu memang sangat mahal dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu riset dan pengembangan sangat mahal, yang dimana memproduksi satu obat bioteknologi butuh investasi riset bertahun-tahun dengan risiko kegagalan tinggi dan proses produksi kompleks karena melibatkan sel hidup, bioreaktor, dan kontrol steril ketat yang diproduksinya jauh lebih rumit dibandingkan obat kimia. Pantas saja wajar mahal gitu ya, karena dari faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan sama itu ternyata mendukung banget gitu. Nah, jadinya si obat bioteknologi itu jadinya memberikan harapan, tentunya harus memberikan harapan yang sangat besar kan untuk penyakit-penyakit yang sangat berat kayak kanker seperti itu kan yang sama guys lah. Nah, tadi kan sudah saya ambil ya dari sisi positif untuk menanyakan hal tersebut pada Kak Salma. Sekarang untuk bagian sisi kontranya nih, tadi kan sudah wajar ya kalau obat bioteknologi itu wajar mahal gitu. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang kontra gitu terhadap obat tersebut, yang mana si obat tersebut itu terlalu mahal untuk masyarakat umum. Nah, kenapa menurut Kak Salma itu bagaimana? Memang terdapat sebagian orang yang kontra terhadap permasalahan harga pada obat ini, namun ada alasan yang membuat obat tersebut
Baik Kak, tadi kan kita sudah mulai ya perbandingan dari sisi pro dan kontranya nih. Untuk sisi pro-nya kan wajar gitu ya untuk obat tersebut mahal dikarenakan untuk pembuatannya atau intinya untuk pembuatan segala macamnya itu membutuhkan riset bertahun-tahun gitu. Jadi wajar saja mahal. Namun untuk sisi kontranya itu dikarenakan kan masyarakat menilai si obat tersebut bernilai tinggi atau berharga tinggi itu dikarenakan tidak semua akses dapat dipenuhi gitu, seperti tidak semua obat tersebut dapat di. Nah dari sisi kontra nih, karena kan tidak semua aksesnya itu merata gitu, seperti obat-obat yang tadi ya sudah Kakak jelaskan, tidak semua obat-obat tersebut ditanggung oleh BPJS. Nah kita sudah melihat dua perbandingan tersebut. Apakah ada solusi nih Kak yang membuat obat bioteknologi itu harganya itu lebih terjangkau? Ada ya Kak, menurut beberapa artikel yang saya baca, khususnya menurut WHO, yang dimana WHO ini menegaskan bahwa masuknya biosimilar ke pasar dapat menurunkan harga tersebut. Nah, adapun BPOM yang mendorong pengembangan fasilitas produksi biologis di Indonesia agar harganya turun lebih cepat. Oh jadi biasanya tuh kayak mirip-mirip gitu ya? Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk diskusinya udah cukup ya Kak. Terima kasih untuk Kak Salma. Nah jadi sebenarnya harga obat bioteknologi itu punya dua sisi teman. Ada sisi mahal karena kan prosesnya kompleks dan inovatif. Tapi juga terlalu mahal bagi banyak masyarakat karena semua pihak itu